Kalau kita lihat sejarah perjuangan Islam, di mana Nabi dakwah sampai tahun ketiga masih bersembunyi, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an yang tadinya akan membunuh Nabi, Umar bin Khattab akan membunuh Nabi. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, baru hatinya bergetar, hatinya mendapatkan hidayah keimanan dari Allah, kemudian menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan diri sebagai Muslim. Nah, di situ kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, engkau utusan Allah, kau harus terang benderang menyampaikan risalah Allah, keluar dari rumah. Dan Umar bin Khattab jadi apanya? Jadi tamengnya, jadi bentengnya. Baru setelah Umar bin Khattab masuk Islam, Nabi dakwah secara terang benderang, dikumpulkan ya masyarakat Quraisy, masyarakat Makkah di situ, dan Nabi mengaku dirinya sebagai utusan Allah, menyampaikan risalah Allah. Nah, di saat itu sampai 13 tahun di Mekah, jumlahnya masih sedikit, tekanannya besar, sampai tumbuh iman itu buah dari perjuangan, bukan dari orang tuanya, bukan dari keturunan, tapi hasil perjuangan. Bahkan harus berpisah dengan orang tuanya, bahkan harus bermusuhan dengan orang tuanya, atau dimusuhi oleh orang tuanya, oleh saudaranya, oleh pemimpin kaumnya. Nah, iman itu iman yang buah dari perjuangan, iman yang menyala-nyala. Nah, kita harusnya bersyukur ya. Kalau dulu ngaku iman taruhannya nyawa, sekarang ngaku iman, ngaku muslim, taruhannya nyawa bukan? Enggak. Punya kebebasan di negeri ini, negara yang dasar pertamanya ketuhanan yang maha esa. Makanya jangan berani merubah ya, yang membuatnya para tokoh, yang membuatnya para pejuang yang begitu bijaksana. Padahal ketika itu umat Islam yang 95% patut dan layak untuk mendirikan negara Islam, negara yang berdasarkan Islam, patut dan layak. Coba Cina, dasar negaranya apa? Komunis. Kenapa? Mayoritas, yang lain mengalah. Di negara-negara yang lain pun demikian. Umat Islam di Indonesia yang memperjuangkan, yang membela sampai berdaulat negara kita, sebetulnya mah pantas dasarnya dengan negara Islam. Akan tetapi menghormati dan menghargai agama yang lain, cukuplah ketuhanan yang maha esa. Sebetulnya dalam Piagam Jakarta ada yang dibuang, berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kenapa? Sebagai mayoritas. Tapi itu pun akhirnya dibuang. Toleransi demi keutuhan bangsa ini. Ini sudah ketuhanan yang maha esa, mau dibuang lagi? Mau ketuhanan yang apa katanya? Berkebudayaan? La haula. Gak ngerti sejarah, gak ngerti kondisi umat Islam, gak paham dengan ketuhanan. Yuk kita belajar ya, umat Islam. Jangan sampai politik kita lemah. Kita umat Islam ini harus cerdas, takodum, harus maju. Makanya belajar yang sungguh-sungguh. Tapakuh fiddin, pelajari Islam dengan pemahaman yang benar, terbimbing oleh ulama Rabbani. Supaya apa? Supaya umat Islam ini di samping mayoritas juga berkualitas. Amin ya rabbal alamin.